Bertemu kembali, Timnas Sepak Bola Indonesia berhasil mengatasi perlawanan Timor Leste dalam laga keduanya di Piala AFF 2026. Timnas kita menang 3-0. Kemenangan Timnas atas Timor Leste tidak diraih dengan mudah. Sampai babak pertama usai, Timnas belum mampu mencetak gol meskipun Timor Leste hanya bermain dengan 10 pemain karena bek Timor Leste Jackson Ferreira terkena kartu merah. Timnas baru dapat memecah kebuntuan pada babak kedua lewat gol yang dicetak Shane Patinama, Tom Haye, dan Mitchell Baker. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut salah satu kunci timnas kita sukses di Piala AFF 2026 adalah tidak memandang remeh setiap lawan. Timnas kita katanya harus tetap fokus meskipun menghadapi lawan yang di atas kertas tidak diunggulkan. Yang saya harapkan tentu tidak memandang rendah siapapun di sepak bola itu bolanya bundar. Ya tentu saya berdoa, saya berharap hasilnya baik. Nah, peluang Timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF tahun ini semakin besar setelah mengalahkan Timor Leste 3-0. Namun, Timnas harus menghadapi tim kuat Vietnam di pertandingan selanjutnya yang akan digelar di Stadion Pakansari Bogor, Jawa Barat, Senin 3 Agustus nanti. Apakah hasil melawan Kamboja dan Timor Leste sudah cukup meyakinkan jelang lawan Vietnam? Lalu apa saja yang perlu diperbaiki? Bergabung dalam diskusi malam hari ini analis sepak bola Anton Sanjoyo. Bung Joy, apa kabar, Bung? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau melihat pertandingan malam ini 3-0, oke, itu kabar baik buat kita. Apalagi kita memang diunggulkan. Kalau kita melihat dari rekam jejak dari tahun 2010, kita pertemuan kita selalu unggul telak. Tapi untuk malam ini kita baru keluar dalam tanda kutip keluar jurusnya pada babak kedua di menit 74, 78, 81. Ada hal menarikkah di sini? Ya, yang menarik adalah perubahan yang sangat signifikan di starter ya, di starting line up. Tapi saya bisa mengerti karena kan sebetulnya Timor Leste ini bukan lawan yang sepadan lah. Jadi kalau tim Hertman mengubah komposisi pemainnya dengan cukup banyak, ada 5 atau 6 pemain yang diganti dari tim yang melawan Kamboja, saya rasa hanya bisa dimengerti karena lawannya Timor Leste yang sudah kebobolan banyak sekali di 2 pertandingan sebelumnya. Kemudian juga kan yang dituju oleh tim Hertman adalah pertandingan melawan Vietnam. Jadi pemain-pemain kunci disimpan dulu dan memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain. Ada yang dikasih kesempatan untuk debut, ya seperti Gepens, seperti Brian Fatari. Ini menurut saya bagus-bagus saja gitu. Ya meskipun kan kita melihatnya kok nggak bisa bobol di babak pertama. Ya ada banyak sekali peluang kan sebetulnya. Raihan Hanan kena tiang, lalu beberapa kali tendangan dari Tom Haye juga diblok. Dan pertahanan Timor Leste makin ketat ketika satu orang pemain mereka dipaksa keluar. Jadi memang mereka parkir bus lah ya istilahnya, dan beberapa saya hitung sampai 5 tendangan diblok di kotak penalti. Jadi memang pertahanan mereka bukan cuma kuat tapi juga rapat sekali, dan ya terbukti setelah masuknya Shane Patinama, Doni Tripamungkas, Sandy Walsh masuk semua, ya akhirnya situasinya juga berubah. Dan menurut saya karena memang yang dituju adalah pertandingan Senin nanti, karena Vietnam kan direct competitor Indonesia. Bahkan saya ramalkan kalau semuanya laju sesuai dengan rencana, Indonesia akan ketemu Vietnam di final. Itu jadi direct competitor di grup dan kemungkinan besar akan ketemu di final. Jadi menurut saya apa yang disajikan tadi melawan Timor Leste hal yang biasa saja. Ya susah bikin gol karena ya mereka parkir bus. Dan catatannya adalah memang ada beberapa pemain dengan karakter menyerang yang tidak mampu mencetak gol ya. Jadi kurang klinikal, kurang penyelesaian akhir. Tapi apapun kan ya inilah 3-0, Indonesia bisa memetik 2 kemenangan dari 2 pertandingan. Saya rasa melawan Vietnam akan lebih lega ya, akan lebih percaya diri karena pasti akan menampilkan tim terkuat seperti line up-nya ketika seperti menghadapi Kamboja. Jadi saya tidak terlalu melihat masalah ada di babak pertama yang susah bikin gol. Ya tapi apapun kan bisa ada 2 gol open play, 1 gol dari set piece. Menurut saya baguslah untuk tim melawan tim yang bertahan dengan sangat ketat. Dengan pertandingan yang sudah pernah kita lewati bersama Kamboja dan malam ini Timor Leste, hasilnya juga cukup meyakinkan. Polanya apakah perlu tetap sama saat melawan Vietnam atau perlu ada sentuhan baru sedikit?
Ya, melawan Vietnam perlu, menurut saya perlu lebih, determinasi harus lebih tinggi ya. Vietnam ini selalu menjadi lawan yang berat bagi Indonesia, dan mereka selalu punya punya apa ya, militansi yang lebih kalau menghadapi Indonesia. Mereka boleh kalah dari Thailand, mereka boleh kalah dari Myanmar, dari Filipina, tapi jangan dengan Indonesia. Kira-kira begitu. Jadi saya melihat militansi itulah yang membuat mereka dalam 10 tahun terakhir ini menjadi, dalam tanda kutip, menjadi hantu ya, yang menakutkan bagi Indonesia. Tapi dua pertemuan terakhir di Piala Dunia kan Indonesia menang. Ya. Jadi nggak ada masalah lagi sih dengan mental block. Saya rasa sih mereka sudah sangat percaya diri. Dua pertandingan dengan dua kemenangan yang luar biasa, hanya kebobolan 1 gol. Dan di bawah John Herman kan hanya kalah 1 kali melawan Bulgaria. Jadi nggak ada alasan untuk takut menghadapi Vietnam, dan ini ujian ya, betul-betul ujian, karena Vietnam salah satu yang terkuat, kandidat juara juga. Mungkin ujian lain nanti datang dari grup lain, masih ada Myanmar, masih ada Thailand. Ya. Tapi menurut saya kalau bisa melewati Vietnam, kans Indonesia untuk menjadi juara sangat besar. Sehingga kalau begitu perlu ada pemain yang rasanya jangan digantikan, jangan diutak-atik nggak sih? Kalau saya lihat dari tim yang diturun melawan Kamboja, saya rasa itu backbone-nya sudah pas ya. Di belakang sudah pasti Rizky Ridho, Hübner. Di tengah kemungkinan besar yang jadi kunci adalah Tom Haye. Di sebelah kiri ada Donny Tripamungkas. Di depan Mitch Baker. Jadi saya rasa itu backbone-nya. Yang lain boleh berganti-ganti, tapi saya rasa tulang punggungnya tidak akan diganti. Dan tim yang melawan Kamboja menurut saya itu tim yang terbaik yang sekarang dibawa oleh John Herman, kemungkinan besar akan kembali ke formasi awal. Kalau untuk lawannya Vietnam, celah mana yang rasanya masih bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan posisi kita unggul di grup ini? Atau adakah hal-hal yang masih perlu kita waspadai dengan Vietnam ini? Vietnam bermain dengan sangat militan, itu yang saya lihat ya. Mereka nggak mau kehilangan bola sedikit pun. Mereka banyak intercept, mereka banyak tackling di lini tengah, mereka bermain dengan agak tricky ya. Mereka bermain keras juga, dan itu harus diperhatikan menurut saya. Tapi kelemahannya menurut saya mereka terlalu agresif juga. Jadi kalau Indonesia bermain bisa lebih tenang dengan passing yang cantik ya, bolanya mengalir, mereka akan kehabisan napas juga gitu. Jadi saya melihat bahwa peluang Indonesia untuk mengalahkan Vietnam sangat besar. Mereka punya dua pemain di depan yang menurut saya, Din Bach terutama, yang perlu diwaspadai. Ya, tapi overall sih Indonesia secara umum masih lebih unggul daripada Vietnam pada gelaran kali ini. Tapi ya, karena mumpung masih ada waktu ke tanggal 3, dengan riwayat kita sudah melewati 2 pertandingan ini, rasanya yang perlu digenjot masih, aduh ini bisa dimaksimalin lagi nih dalam 2 pertandingan sebelumnya. Apa yang Anda lihat di situ? Saya rasa penyelesaian akhir ya, lawan Kamboja kan mereka bermain terbuka gitu, dan Vietnam pasti akan bermain terbuka juga. Jadi menurut saya peluang akan jauh lebih bagus daripada ketika melawan tim seperti Timor Leste, yang kita memang masih banyak persoalan dalam penyelesaian akhir. Tadi Gaypens tuh 2 kali masuk ke kotak penalti, 2 kali punya peluang, tidak ada satupun yang bisa jadi gol. Ya, beberapa pemain juga masuk ke kotak penalti berkali-kali nggak bisa bikin gol. Jadi menurut saya penyelesaian akhir masih harus diperhatikan, dan melawan Vietnam menurut saya kans untuk bisa mencetak gol lebih bagus daripada kan ketika melawan Timor Leste. Mereka akan main terbuka, tapi memang mereka keras ya. Di lini tengah mereka akan habis-habisan, kemungkinan akan banyak kartu, permainan akan keras. Kalau Indonesia terpancing, menurut saya justru itu akan merugikan sendiri. Jadi jangan sampai terpancing, mereka pasti akan memulai provokasi, karena tahu pemain-pemain Indonesia kualitas individunya memang rata-rata lebih baik daripada Vietnam. Jadi menurut saya tinggal perlu mental ya, bermain lebih tenang, yakin bisa mencetak gol. Mitch Baker yang sudah mencetak 4 gol, saya rasa tetap akan menjadi target man. Di kanan kiri saya rasa banyak yang bisa dicoba. Sadil Ramdhani belum diturunkan, mungkin gaya permainannya cocok untuk melawan Vietnam, who knows. Beckham Putra yang penampilan pertamanya sangat mengecewakan, mungkin bisa bagus ketika semua orang pasti akan menduga-duga, tapi John Herman saya rasa sudah punya formasi yang sangat bisa diandalkan untuk menghadapi Vietnam. Oke, kalau melihat sosok Baker yang tampaknya kesulitan di babak pertama, Anda melihat untuk lawan Vietnam nanti mungkin ada ya analisisnya itu bisa jadi menduetkan Mitchell Baker dengan Raven, mungkin itu bisa jadi solusi?
Saya rasa Baker akan tetap menjadi pemain nomor 9 sendirian di tengah, ya kurang efektif kalau misalnya dengan dua striker, karena yang dibutuhkan oleh Baker adalah suplai bola dari second line, dan tadi di babak pertama kan memang kurang, dan penyelesaian akhir dari Michael Baker juga menurut saya tidak terlalu bagus kecuali gol assist dari Donitri Pamungkas tadi. Jadi bola-bola atas dia masih sangat lemah, dan padahal dia tingginya kan hampir 2 meter tuh. Harusnya sih dia bisa lebih klinikal dengan headernya. Dan kalau dari bola-bola bawah sih dia udah sangat oke. Bahkan menurut saya 4 golnya adalah betul-betul dari sebuah kerjasama dari second line, dan itu yang tidak terlihat tadi di babak pertama, dan baru kelihatan setelah Doni Pamungkas masuk menggantikan Gaypens, dari sisi kiri bisa masuk melakukan umpan terobosan. Jadi penyelesaian akhir dari Michael Baker ini menurut saya harus ditingkatkan lah, meskipun sudah 4 gol ya. Ya. Tapi menghadapi Vietnam pasti dia akan diganggu, pasti dia akan diprovokasi. Jadi ya tinggal bagaimana menghadapinya dengan dingin. Tentu doa terbaik untuk timnas kita menghadapi Piala AFF ini. Bung Joy, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Bung, selamat malam. Sama-sama, terima kasih.